Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Indri Wijayaningrum, NIM 190631100011, kelas 5A dari Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Kejuruan. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas terkait materi algoritma pemrograman pada kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak semester ganjil. Nah, untuk materi yang pertama di sini ada konsep algoritma. Apa sih itu konsep algoritma? Nah, sebelum kita membahas tentang konsepnya, kita itu harus tahu apa itu algoritma. Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah di mana secara sistematis dan logis. Contohnya itu seperti resep makanan, petunjuk pemasangan AC, petunjuk perakitan komputer, dan lain-lain. Selain itu, penyusunan langkah-langkah harus sistematis atau terstruktur menurut aturan atau sistem tertentu sehingga sesuai dengan tujuan yang dicapai. Artinya, langkah-langkah yang ada pada algoritma harus dapat diikuti atau ditelusuri dengan baik, sehingga mencapai hasil akhir yang diinginkan. Nah, untuk materi yang kedua, di sini terdapat struktur algoritma. Di dalam struktur algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada nama atau judul algoritma, yang kedua ada bagian deklarasi, dan yang ketiga ada bagian deskripsi. Yang pertama yaitu ada nama atau judul algoritma. Nama atau judul algoritma memberikan gambaran secara singkat apa tujuan dari algoritma. Misalkan, nama resep makanan, petunjuk melakukan sesuatu, jadwal kegiatan, langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah, dan sebagainya. Yang kedua di sini ada bagian deklarasi. Bagian deklarasi merupakan tahap persiapan dari algoritma. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma dapat berjalan. Istilah lainnya di sini, alat dan bahan didefinisikan. Dalam algoritma pemrograman, bagian deklarasi menjelaskan input atau masukan apa saja yang akan diproses oleh algoritma termasuk jenis data input atau tipe data, juga output apa yang akan dihasilkan, serta semua hal yang akan dipakai dalam algoritma tersebut. Nah, yang ketiga ada bagian deskripsi. Pada bagian ini dijelaskan serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau pernyataan atau statement untuk memproses alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah dalam algoritma dituliskan dari atas ke bawah. Urutan penulisan menentukan urutan perintah. Untuk materi yang ketiga di sini ada pengenalan variabel. Nah, apa sih itu variabel? Variabel adalah suatu nama simbolik, bisa dinyatakan dengan alfabet atau huruf, tunggal atau rangkaian huruf, dan angka atau simbol yang akan diberikan informasi atau nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut tidaklah selalu berupa bilangan, bisa berupa karakter, rangkaian karakter atau string, nilai benar atau salah, boolean, dan sebagainya yang disebut dengan tipe data. Dengan menyimpan nilai-nilai pada variabel akan memudahkan kita untuk melakukan operasi, seperti menerapkan rumus, mengganti atau mengubah nilai, dan operasi-operasi lain. Penentuan variabel tergantung dengan kebutuhan dari algoritma. Tidak ada aturan khusus pemberian nama variabel dalam algoritma. Yang keempat di sini ada materi tentang pengenalan tipe data operator.
Untuk pengenalan tipe data operator di sini ada 3. Yang pertama yaitu operator aritmatika, yang kedua operator relasional, dan yang ketiga ada operator boolean. Yang pertama di sini terdapat operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operasi hitung dari bilangan-bilangan. Terdapat 2 tipe data bilangan, yaitu integer dan bilangan real. Operator-operator yang berlaku keduanya hampir sama, kecuali untuk bagian pembagian. Berikut ini adalah operator-operator untuk tipe data integer dan bilangan real. Nah, di sini terdapat operatornya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, div, dan mod. Untuk keterangannya sendiri, penjumlahan itu untuk menjumlahkan dua bilangan. Untuk pengurangan, mengurangi bilangan pertama dengan bilangan kedua. Untuk perkalian, ditandai dengan simbol kali atau tanda bintang. Keterangannya untuk mengalikan dua bilangan. Untuk operator div, yaitu membagi bilangan pertama dengan bilangan kedua, di mana hasilnya adalah bagian bulat dari hasil pembagiannya. Selanjutnya disebut pembagian bilangan bulat. Yang terakhir ada mod, sisa bagi dari hasil pembagian bilangan bulat antara bilangan pertama dengan kedua. Untuk yang kedua di sini ada operator relasional. Dalam sebuah algoritma, terkadang diperlukan suatu persyaratan. Misalkan algoritma menentukan akar persamaan kuadrat. Hasil akar persamaan kuadrat tergantung dengan nilai diskrimin atau disingkat D. Jika D lebih besar dari 0, maka kedua akarnya bilangan real. Jika D sama dengan 0, maka akarnya adalah akar tunggal. Atau jika D lebih kecil dari 0 atau sama dengan dari 0 disebut sebagai operator relasional. Nah, untuk operator-operatornya di sini ditandai dengan simbol seperti ini, sama dengan 2 kali. Di sini penjelasannya yaitu periksa apakah nilai keduanya sama. Untuk operator kurang dari dan lebih besar dari, yaitu periksa apakah nilainya kedua tidak sama. Untuk operator lebih besar dari, periksa apakah nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Untuk operator lebih kecil dari, periksa apakah nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua. Untuk operator lebih besar sama dengan, periksa apakah nilai pertama lebih besar atau sama dengan nilai kedua. Untuk yang terakhir, terdapat operator lebih kecil sama dengan. Periksa apakah nilai pertama lebih kecil atau sama dengan nilai kedua. Untuk yang terakhir di sini terdapat operator boolean. Untuk operator boolean, banyak algoritma yang dalam prosesnya menyatakan lebih dari satu persyaratan. Penggabungan pernyataan yang bernilai benar atau salah seperti ini dapat dilakukan dengan menggunakan operator-operator boolean sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 3 operator boolean, yaitu AND, OR, dan NOT. Yang pertama yaitu operator AND. Untuk operator AND di sini, jika kedua pernyataan yang dihubungkan bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Jika salah satu saja salah, maka hasilnya adalah salah. Untuk yang kedua, di sini terdapat operator OR. Jika salah satu saja pernyataan benar, maka hasilnya adalah benar. Jika keduanya salah, maka hasilnya akan salah. Untuk yang terakhir terdapat operator NOT. Di sini digunakan untuk membalikkan nilai kebenaran atau ingkaran. Jika pernyataan bernilai benar, maka akan menjadi salah, dan sebaliknya. Jika pernyataan salah akan menjadi benar. Nah, untuk yang terakhir di sini terdapat materi tentang flowchart. Apa sih itu flowchart? Nah, flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan chart
yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu program secara singkat. Bagan ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Nah, berikut terdapat simbol-simbol bagan alir flowchart. Yang pertama terdapat simbol seperti ini, yaitu persegi, tetapi persegi ini timbul. Persegi ini tidak seperti persegi seperti itu. Gambarnya seperti ini ya. Nah, simbol ini, notasi ini membuat algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah menggunakan bahasa natural. Untuk yang kedua, di sini terdapat notasi seperti gambar seperti ini, yaitu notasi ini disebut data yang digunakan untuk mewakili data input atau output atau menyatakan operasi pemasukan data dan pencetakan hasil. Simbolnya dinyatakan seperti ini. Yang ketiga, di sini terdapat simbol persegi panjang. Nah, untuk notasi ini disebut proses yang digunakan untuk mewakili suatu proses. Yang keempat, terdapat simbol belah ketupat. Nah, simbol belah ketupat ini disebut decision yang digunakan untuk suatu pemilihan penyeleksian kondisi di dalam suatu program. Selanjutnya terdapat simbol segi 6. Nah, untuk simbol ini disebut juga dengan preparation yang digunakan untuk memberi nilai awal, nilai akhir, penambahan atau pengurangan bagi suatu variabel counter. Selanjutnya terdapat simbol seperti ini. Nah, notasi ini disebut dengan predefined process yang digunakan untuk menunjukkan operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain. Selanjutnya terdapat simbol lingkaran. Nah, notasi ini disebut dengan konektor yang digunakan untuk menunjukkan sambungan dari flowchart yang terputus di halaman berikutnya. Selanjutnya terdapat simbol anak panah. Nah, notasi ini disebut dengan arrow yang digunakan untuk menunjukkan arus data atau aliran data dari proses satu ke proses lainnya. Nah, kurang lebih itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.